Selamat sore, Sobat Cuan. Selamat hari Jumat. Seperti biasa, aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini kita mau bahas terkait The Fed Effect, karena seperti yang kita tahu kemarin hari Rabu pas IHSG libur tanggal 1, FOMC justru berlangsung dan keputusannya The Fed adalah menahan suku bunga. Makanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait penahanan suku bunga ini, sekaligus mau dengerin curhatannya Sobat Cuan atau juga pertanyaan Sobat Cuan terkait segala macam instrumen investasi atau juga saham-saham yang mau ditanya. By the way, ini udah mulai rilis laporan keuangan ya Sobat Cuan. Laporan keuangan emiten-emiten lain, aku lihat beberapa consumer itu udah keluar laporan keuangannya, ternyata banyak yang bagus-bagus. Terus batubara juga ada PTBA, ada Roy juga udah keluar. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Oke, jadi kita mau ngomongin dulu terkait dengan IHSG kita hari ini, yang ternyata hari ini itu ditutup IHSG-nya menguat tipis banget 0,24%. Padahal hari ini brandnya kena suspend ya. Kalau brandnya nggak kena suspend, mungkin IHSG menguatnya mungkin bisa lebih tinggi dari ini kali, ditopang sama brand. Makanya pada bingung juga nih, kok saham-saham yang lain mengalami koreksi tapi brandnya nggak ngalamin koreksi. Ya wajar aja sih, karena size transaksinya tiap hari itu jauh lebih rendah daripada perbankan. Jadi lebih gampang untuk naikin brand dibanding naikin saham-saham perbankan. Terus juga yang aku dengar memang brand mau masuk ini kan indeks green energy kalau nggak salah. Terus ada potensi juga nanti mau masuk MSCI. Jadi karena ada kepentingan, makanya harga sahamnya itu digoreng naik. Cuma yang aku bingung entah kenapa kok malah kena suspend ya. Padahal harga saham naik, kenapa harus disuspend? Justru kan bukannya jadi marketnya lebih menarik ya. Trader-trader yang lagi susah cari cuan di emiten-emiten lain, siapa tahu bisa ambil cuan dari saham brand. Lucunya sama bursa itu kok malah di suspend gitu ya. Bursa giliran harga sahamnya turun dalam nggak disuspend, tapi giliran sahamnya naik terus-terusan disuspend. Agak konyol juga nih kadang-kadang. Oke, hari ini sebenarnya transaksi di IHSG itu tipis loh Sobat Cuan, cuma 11 triliun. Biasanya rata-rata kita tuh 12 triliunan. Dengan turnover 11 triliunan aja, harga sahamnya itu ya cenderung nggak kemana-mana. Jadi ya mungkin banyak yang jual, akhirnya nggak ada yang nampung gitu ya, karena marketnya sepi. Nah, kalau kita bahas nih terkait The Fed kemarin Sobat Cuan, ternyata The Fed nih masih menahan suku bunga. Kalau 2 minggu lalu pas kita live, minggu lalu kita live, aku ada sempat bilang kan, The Fed ada potensi naikkan suku bunga. Kalau The Fed naikkan suku bunga, maka kenaikan suku bunga Bank Indonesia itu nggak akan berguna alias sia-sia. Tapi nyatanya The Fed nggak naikin suku bunga, tapi tetap setelah itu ketika marketnya dibuka, marketnya itu koreksi. Bahkan harga saham Bank Mandiri kemarin itu turun sekitar 10%. Kenapa bisa demikian? Ya wajar, karena kalau kita lihat bursa kriptonya juga udah koreksi duluan dari sebelum FOMC. Kalau nggak salah BTC itu sempat sentuh ke area sekitar 57.000 rupiah, terus juga MSTR sempat turun dalam, terus juga Meta juga sempat turun dalam, Dow Jones, Nasdaq. Jadi kalau risk asetnya koreksi, wajar aja kemarin juga kita koreksi gitu. Cuma yang agak telatnya adalah Bank Mandiri. Sebelum-sebelumnya nggak koreksi ketika perbankan lainnya koreksi, tapi setelah keluar laporan keuangan dinilai 1 hari akhirnya dibuang asing gitu. Nah, kalau kita lihat dari efek penahanan suku bunga The Fed ini, seperti yang aku sempat sampaikan minggu lalu, minggu ini masih potensi melanjutkan koreksi, dan bener aja di minggu ini mostly saham-saham blue chip kita terutama perbankan masih lanjut koreksi. Mungkin yang nggak lanjut koreksi kayak BCA doang ya gitu. Tapi kalau kita lihat rupiahnya Sobat Cuan itu udah mulai mengalami penguatan dari level 16.200 ke level 16.050 hari ini. Karena memang kalau kita lihat indeks DXY-nya itu juga menguat ya. Indeks DXY-nya mengalami koreksi ke level 105-an gitu. Udah meninggalkan titik level 106. Itu kenapa rupiahnya menguat. Dan kalau kita bandingin sama data dari yield obligasi Indonesia, untuk obligasi pemerintah itu sudah meninggalkan level tertinggi 7,2%. Sekarang itu berada di level 7%. Artinya udah mulai ada pembelian gitu. Oke Sobat Cuan, kalau misalnya mau ada pertanyaan, tulis di kolom question box.
Nanti aku jawab ya satu-satu. Nah, meski rupiahnya udah mulai menguat nih Sobat Cuan ke level 16.050, tapi tetap Sobat Cuan jangan langsung senang dulu, karena marketnya menurutku belum akan cepat-cepat rebound IHSG-nya ya. Jadi kalau kita eliminasi brand gitu ya, kalau misalnya brandnya itu nggak IPO, harusnya IHSG-nya tuh turun lebih dalam dari ini, karena ditopang sama brand, makanya IHSG-nya nggak turun lebih dalam dari hari ini gitu. Nggak turun lebih dalam dari belakangan ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat IHSG-nya nggak akan cepat-cepat rebound. Kenapa? Karena selain rupiah yang kita lihat, kita juga harus lihat yield dari obligasi pemerintah, baik dari obligasi pemerintah Amerika dan juga obligasi pemerintah Indonesia. Seperti yang aku udah sering sampaikan, karena obligasi pemerintah ini adalah instrumen yang low risk asset. Jadi kalau dia yieldnya masih tinggi, maka investor global akan cenderung taruh uang mereka di instrumen yang low risk asset tapi dengan yield yang tinggi. Nanti kalau misalnya obligasinya udah rebound, obligasi rebound itu berarti harganya naik. Kalau harga obligasi naik berarti yieldnya turun, maka nanti likuiditasnya baru pindah ke risk asset, termasuk juga IHSG. Nah kalau kita ngomongin IHSG, pasti likuiditas yang pertama kedapatan adalah saham-saham perbankan, karena kalau di indeks itu kan mainnya bobot ya. Jadi makin besar bobotnya, maka itu yang makin besar dapat dana asingnya gitu. Jadi kalau di indeks kita bobot terbesar kan masuknya di BCA, bobot kedua itu di BRI, bobot ketiga kalau nggak salah masuknya itu di Bank Mandiri gitu. Itu kenapa kalau likuiditasnya balik, maka yang rebound duluan adalah saham-saham perbankan Indonesia. Oke? Nah sekarang ini kalau kita lihat US Treasury itu udah koreksi yieldnya ke angka 4,5%. Dari tadinya sempat kalau nggak salah tertingginya tuh 4,7 atau 4,8 gitu ya. Berarti artinya udah mulai terkoreksi gitu ya. Nah kalau lihat obligasi pemerintah Indonesia yang 10 tahun, yieldnya itu juga udah mulai turun ke level 7%-an. Walaupun angka 7%-an ini masih cukup tinggi, jadi belum akan membuat rebound IHSG gitu. Tapi udah meninggalkan level 7,2%. Ini aku mau kasih clue buat Sobat Cuan. Jadi tahun lalu ketika bulan Oktober tahun 2023, itu yield government Indonesia yang 10 tahun itu juga sempat naik teman-teman ke level 7%-an. Ini aku lihat datanya dulu ya. Ke level 7,28%. Pada Oktober waktu itu juga US Treasury itu naik ke 5%-an. Nah, apa yang terjadi sama IHSG? Pada saat itu juga IHSG-nya koreksi. Jadi waktu Oktober 2023, Sobat Cuan bisa lihat IHSG itu koreksi sampai 6%-an. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, pergerakan yield sama IHSG itu berlawanan. Jadi ketika yieldnya naik, IHSG-nya akan cenderung koreksi. Ketika yield obligasi pemerintah 10 yang 10 tahun itu turun, IHSG-nya akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, berdasarkan data historis Sobat Cuan, waktu bulan Oktober itu ketika peak dari yield obligasi Indonesia itu di 7,2%, butuh waktu 2 bulan ya sampai yield itu kembali stabil ke level 6,5%. Jadi yieldnya itu secara perlahan mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Ya memang angka psikologisnya untuk investor obligasi, angka yield 7,2%, apalagi lebih tinggi dari itu artinya harga obligasi itu udah murah banget. Makanya mereka banyak yang beli gitu akhirnya. Nah ketika makin banyak yang beli yieldnya turun gitu, jadi stabil lagi. Nah butuh waktu sampai ke Desember, waktu itu yieldnya itu akhirnya stabil di level 6,5% untuk Indonesia. Nah yang terjadi, Sobat Cuan bisa cek juga di IHSG, pada bulan Desember itu IHSG kita rebound, bahkan breakout dari titik tertinggi bulan September, alias harga IHSG waktu bulan Desember itu berhasil lebih tinggi dibanding bulan September dan Oktober ketika mengalami penurunan karena yield obligasi yang mengalami kenaikan gitu. Nah sekarang kalau kita lihat ini kan bulan Mei ya Sobat Cuan, ada pepatah yang mengatakan selling in May and go away gitu. Jadi kalau kita lihat data dari IHSG 10 tahun terakhir, IHSG itu cuma 1 kali itu ditutup menghijau di bulan Mei, itu tahun 2015. Selebihnya itu bukan 2015, 2020. Selebihnya itu merah Sobat Cuan.
Tapi kalau misalnya dengar quote sell in May and go away, apakah lantas kita harus jauh dari market? Menurutku jawabannya enggak. Kita harus berpikir kontrarian. Karena apa? Kalau Sobat Cuan lihat lagi datanya, datanya ini bisa didapat di salah satu sekuritas ya. Aku nggak bisa sebut karena nggak sponsor, tapi aku biasa lihat datanya di sana. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, IHSG itu justru lebih sering ditutup hijau atau menghijau selama bulan tersebut. Jadi ibaratnya bottomnya itu di bulan Mei, bulan Juninya dia ada rebound, Juli juga ada rebound, Agustus rebound, nanti baru September ada koreksi lagi kayak gitu. Karena kalau lihat bulan September itu IHSG itu juga termasuk sering merah di bulan September gitu ya. Memang data masa lalu nggak bisa kita jadiin acuan 100%, tapi bisa kita jadiin acuan untuk analisa. Setidaknya probabilitasnya kita bisa ngelihat ada kemungkinan di bulan Juni atau Juli IHSG-nya itu mengalami rebound. Nah, kalau kita lihat juga bandingin sama tahun 2023 yang ketika yield itu mengalami kenaikan, butuh koreksinya itu apa? 2 bulan kan? Yield koreksi 2 bulan, IHSG-nya rebound. Maka tidak menutup kemungkinan saat ini kalau kita lihat Indonesian government yield-nya juga udah mengalami penurunan ke level 7,1 walaupun masih tetap tinggi, tapi ada potensi selanjutnya akan terus mengalami penurunan selama 1-2 bulan ke depan. Dan kalau kita campurin sama data tadi yang aku bilang, secara historis bulan Juli terutama IHSG itu cenderung menghijau, jadi bisa jadi titik reboundnya itu ada di bulan Juli berdasarkan data historis ini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, bulan Juli itu IHSG itu, nih aku lihatin datanya di depan sini. IHSG itu bulan Juli itu 10 tahun terakhir merahnya itu cuma 3 kali. Enggak deng, cuma 1 kali tahun 2015. Selebihnya itu bulan Juli itu IHSG kita itu hijau ya. Bulan Juni itu 67% probability untuk hijaunya. Di dalam 10 tahun ada 3 kali yang merah ya. Selebihnya itu hijau. Agustus itu selama 10 tahun terakhir cuma 2 kali merah, selebihnya IHSG-nya hijau. Nanti September tuh baru koreksi yang lumayan agak-agak dalam lagi nih kalau berdasarkan data seasonality ya teman-teman gitu. Jadi intinya apa? Intinya justru ketika sell in May and go away, kita justru jangan malah kabur karena ini dikasih koreksi yang cukup oke. Justru ini waktunya kita untuk menambah kepemilikan gitu. Asal kalian bisa sabar-sabar aja dan yakin yield-nya bakalan turun, bakalan koreksi yield obligasi ya. Karena balik lagi kan, seperti yang aku bilang, semua harga sebuah aset ya, aset tuh termasuk juga maksudnya yield obligasi atau harga sebuah aset nggak mungkin naik terus-terusan dan nggak mungkin turun terus-terusan. Contoh kayak emas ini belakangan udah koreksi kan ya, karena memang nggak mungkin dalam jangka pendek tuh naik terus-terusan, walaupun nanti jangka panjang dia akan naik lagi, tapi pasti ada koreksinya. Sama juga kayak yield obligasi, waktu Oktober dia mengalami kenaikan, tapi Desember ya dia koreksi gitu sampai Maret, dan sekarang lagi mengalami kenaikan lagi, dan jangan takut nanti pasti koreksi lagi gitu ya. Oke, sama juga seperti IHSG sekarang lagi momennya koreksi ya, nanti juga pasti naik lagi gitu. Nah, itu yang harus Sobat Cuan perhatikan ya. Kalau misalnya, jadi kalau mau melakukan dollar cost averaging, menurutku oke-oke aja. Bahkan ya, kalau kita ngomongin sell in May and go away, itu kan sebenarnya artinya adalah ketika dalam 6 bulan, bulan Mei sampai bulan Oktober itu pasar itu cenderung sepi karena fund asing itu mereka pergi liburan musim panas gitu ya, terutama fund asing yang ada di Eropa. Jadi marketnya sepi. Kalau marketnya sepi itu cenderung terkoreksi. Makanya biasanya 6 bulan ini return IHSG-nya atau return saham itu cenderung underperform dibanding bulan November sampai April. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, memang karena bulan November sampai April itu banyak banget katalis positif. Contoh katalis positif dari Santa Claus Rally ya, itu kan biasanya itu kan Santa Claus Rally di mana fund-fund itu melakukan rebalancing pada portfolionya kan. Jadi mereka ada kepentingan untuk narik harga saham di dalam portfolionya supaya kinerja portfolio reksadananya bagus. Terus bulan Januari
mulai tuh rilis laporan keuangan tahunan gitu kan. Rilis laporan keuangan tahunan biasanya harga saham juga pada naik. Bulan Februari mulai tuh ngitung-ngitung bagi dividen. Bulan Maret mulai bagi dividen gitu kan. Terus mulai setelah musim bagi dividen bulan April memang biasanya marketnya lesu gitu, alias minim sentimen. Tapi menurutku justru kalau kalian mau panen di nanti pas awal tahun depan, justru ini bisa jadi waktu yang tepat untuk kalian melakukan dollar cost averaging. Misalnya kan suka banyak yang nanya gini ya, Kak, tapi kita lakukan dollar cost averaging tuh sampai kapan? Sampai uangnya habis atau sampai gimana? Nah, kalau kalian nggak mau lakuin selamanya, dalam artian misalnya kalian bukan tipikal yang, oh aku nggak mau investasi yang terus-terusan Kak sepanjang hidup aku, pokoknya aku sekarang punya uang sekian, aku mau investasiin tapi nggak mau di satu harga, maka kamu bisa lakukan dollar cost averaging selama 6 bulan ke depan gitu ya. Jadi misalnya kemarin udah start April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai September gitu. Nanti panennya tahun depan. Oke, ini bagus banget, pas banget sekalian ada yang nanya prospek batubara, karena aku mau bahas juga ya terkait batubara ini Sobat Cuan. Ini kan kalau kita lihat ya, 2 saham tuh udah keluarin laporan keuangan. Yang pertama PTBA, laba bersihnya tuh turun 30% year on year ya, dibanding tahun lalu kuartal yang sama. Adaro laba bersihnya turun 18%. Jadi harga PTBA dan Adaro saat ini itu kenapa mereka masih bertahan misalnya di level saat ini, menurutku pribadi itu murni karena mereka bentar lagi mau RUPS. Kan kalau RUPS mereka ngumumin bagi dividen ya. PTBA itu RUPS tanggal 8, Adaro itu RUPS tanggal 15. Jadi setelah Kamdet itu berpotensi besar harga sahamnya akan turun cukup banyak karena kuartal satunya itu turun dibanding tahun lalu. Tapi kalau Sobat Cuan kan suka ada yang nanya nih, Ci aku udah pengen investasi batubara buat jangka panjang, gimana? Kalau nanti after Kamdet harga saham PTBA-nya dikasih turun cukup dalam, katakanlah sampai ke bawah 2.500 ya, teman-teman boleh cicil untuk jangka menengah, karena menurutku itu levelnya udah cukup oke. Karena kalau teman-teman bilang, tapi kan dividend yield batubara bisa 20% per tahun, Kak Olive, enggak guys. Kalau siklusnya lagi bagus, iya bisa 20% per tahun, tergantung harga beli kamu. Tapi kalau harga batubaranya nanti misalnya lagi di 50 atau di bawah 100, itu dividend yieldnya nggak akan 20%. Karena kan dividend yield itu tergantung harga beli kamu. Jadi contoh kalau misalnya nanti kamu punya nih PTBA harganya 3.000. Oke, sekarang itu harga batubara itu acuannya masih di atas $120 per ounce gitu ya. Tapi ternyata tahun depan harganya turun misalnya ke $100, pasti kan labanya turun, akhirnya dividennya juga turun kan. Nah kalau dividennya katakanlah tidak sebesar tahun ini, katakan dia udah nggak bagi dividen, misalnya udah nggak bagi 600 per lembar saham lagi gitu dividen per share-nya, katakan tahun depan turun jadi 300 per lembar saham, artinya dividen yield kamu udah nggak 20% lagi kayak tahun ini kan, berarti turun kan di tahun depan jadi 10% gitu. Itu kenapa kalau mau holdnya agak panjang, kita harus kalau bisa cari titiknya yang lebih ideal gitu untuk harga sahamnya gitu. Oke, nah selanjutnya adalah aku juga mau bahas terkait dengan saham-saham consumer yang kemarin udah keluarin laporan keuangan. Ada saham yang memang sensitif sama kenaikan dolar, ada saham yang justru diuntungkan dengan kenaikan dolar. Kalau Sobat Cuan udah lihat, ICBP itu laba bersihnya turun cukup dalam di kuartal 1 2024 ini, karena memang beban bunganya tuh naik 1,1 T Sobat Cuan karena kurs gitu ya. Jadi itu kenapa labanya tergerus. Terus kalau kita lihat pendapatannya juga pertumbuhannya juga kecil ya gitu. Nah terus juga ada MAPA Sobat Cuan. MAPA ini juga sama, kalau Sobat Cuan lihat mungkin di RTI kok IPS-nya nggak bertumbuh, padahal pendapatan perusahaannya tuh naik loh 30 atau 40% gitu, dari 2,5 T ke 3,6 T kalau nggak salah. Berarti kan naiknya sekitar 1 T-an kan. Nah jadi ini kan sekitar berapa, 30-40%an. Tapi kok bottom line-nya nih nggak bertumbuh kalau kita lihat IPS, karena dia itu kan jualannya, teman-teman tahu ya, sepatu, alat-alat olahraga itu tuh impor. Jadi kan mereka jualnya barang jadi kan, impor.
Jadi ketika dolarnya menguat, udah pasti jadi beban pokok penjualannya meningkat seperti yang aku udah pernah jabarkan. Itu kenapa ini mempengaruhi bottom line-nya. Tapi kalau Sobat Cuan yakin dolarnya nggak akan terus-terusan menguat seperti kemarin di 16.200, justru bisa jadi kesempatan mumpung mapanya koreksi karena kerugian kurs, yang dimana kalau dolarnya nanti melemah maka kerugian kursnya akan hilang, laba bersihnya bisa bagus lagi, harga turun, bisa jadi kesempatannya di level mana untuk mapa nih? Kalau Olive bisa tungguin di level 700-an untuk mapa. Jadi kalian jangan fokus sama saham perbankan doang. Perbankan boleh ada, tapi consumer atau retailernya juga boleh ada gitu, atau misalnya saham komoditasnya, jadi terdiversifikasi gitu ya. Jadi untuk mapa menurutku peningkatan kurs yang bikin mapa labanya tergerus justru bisa menjadi kesempatan, karena nanti kalau misalnya dolarnya itu udah melemah, kerugian kursnya bisa hilang dan labanya bisa melonjak lagi di wilayah-wilayah 700 menjadi level yang menarik. Oke. Selanjutnya ini ada perusahaan consumer yang justru karena menguatnya dolar tuh laporan keuangannya jadi bagus gitu ya, laba bersihnya. Ini ada Mayora. Jadi kalau Sobat Cuan lihat di kuartal 1 2024, Mayora itu ada mencatatkan keuntungan kurs sekitar 7,4 miliar. Untuk Mayora sendiri ya 2.900 sampai 3.030 bisa jadi support yang cukup oke. Tapi hati-hati ya Sobat Cuan kalau Mayora, soalnya harga sahamnya dia tuh nggak dalam jangka panjang tuh cenderung sideways. Jadi di titik tertentu Sobat Cuan itu harus melakukan taking profit. Titiknya itu di kisaran, taking profitnya tuh di kisaran 2.600 sampai 2.700 tuh udah level-level yang harus Sobat Cuan jadiin area-area taking profit. Nah, yang menarik juga sebenarnya Sobat Cuan itu ada nikel loh. Nikel tuh kan udah mulai rebound ya. Harganya juga, harga acuannya juga udah mulai rebound karena Amerika sama Inggris itu kan kasih sanksi buat Rusia, ya kan, perdagangan nikel dan lain-lainnya itu akhirnya karena ada gangguan pasokan dari sanksi ini bikin harga nikelnya tuh udah mulai rebound. Nah Sobat Cuan nanti bisa cari aja saham-saham nikel yang menurut Sobat Cuan bagus, kan ada beberapa ya, ada NCKL, terus juga ada Inco gitu. Ayo, ada yang mau nanya? Oh sekalian aja ya, ini kan mumpung yield masih tinggi, tadi juga ada yang nanya sama aku, karena yieldnya lagi tinggi kayak gini, oke nggak untuk masuk obligasi? Menurutku sih oke ya, tapi tergantung lagi sama time frame. Kalau aku, karena aku tuh risk profile-nya tuh agresif Sobat Cuan, jadi aku akan ngerasa sayang kalau duit aku ditaruhnya tuh terlalu lama banget gitu loh di obligasi. Jadi harus sesuaiin lagi sama risk profile-nya Sobat Cuan. Jadi menurut pandanganku sendiri, yang menarik itu lebih yang ke short tenor sampai yang jangka menengah. Jangka menengah itu yang jatuh temponya itu sekitar maksimum 5 tahun ke depan gitu. Aku lihat kemarin banyak yang bagus, yieldnya juga nggak beda jauh sama yang jatuh temponya 10 tahun, cuma beda 1%-an. Ya lebih baik ambil yang jatuh temponya agak pendek kalau kalian mau hold sampai jatuh tempo. Tapi kalau kalian mau tradingin, kan obligasi pemerintah juga bisa ditradingin kan, kayak FR, terus juga ORI gitu. Nah teman-teman cari yang sekarang harga obligasinya itu lagi di bawah par 100. Jadi harga obligasi itu kan disebutnya par. Harga wajarnya itu yang ketika diterbitin itu 100. Nah kalau harganya di bawah 100, misalnya Sobat Cuan nemu yang kayak sekarang harganya itu 97 gitu ya, berarti itu harganya lagi terdiskon. Tapi kalau misalnya di atas itu berarti lagi nggak terdiskon. Nah sekarang itu kan suku bunganya belum turun. Nanti ketika suku bunganya turun, harga obligasi yang sedang terkoreksi ini misalnya di par 97 berpotensi mengalami kenaikan gitu. Karena kan kalau misalnya naik suku bunganya turun, harga obligasi kalau suku bunga turun, harga obligasi naik. Kalau misalnya suku bunganya naik, harga obligasi turun gitu. Ayo, ada yang mau nanya saham? Tumben pada anteng-anteng aja, pada cuan apa gimana nih? Kayak ada yang nanya deh di atas.
tetap Habil, saya tanya mau nabung uang kas, cuma apakah emas Antam tetap terkoreksi? Oh, emas. Kalau menurutku ya, kalau mau beli emas, wait and see dulu sampai nanti harga emas itu ke, sebentar aku lihat dulu, ke level, bentar ya, ke level $2.200 per troy. Berarti per rupiahnya berapa tuh? Aku kurang tahu juga, karena biasanya aku kalau ngeliatin harga emas, aku nggak ngeliat dari pergerakan harga emas rupiahnya gitu loh. Jadi aku pakai acuannya itu harga dari globalnya. Misalnya harga goldnya berapa, XAU-nya berapa. Nah kalau di titik tersebut ya tinggal lihat nanti harga Antamnya di hari ini berapa. Nah itu dibeli. Jadi tunggu sampai nanti XAU-nya mungkin di level 2.200 sampai 2.250 ya. Mungkin lebih gampangnya nungguinnya adalah kalau harga emas Antam atau UBS-nya itu turun sekitar 3%-an lagi dari harga sekarang. Sekarang harga emas Antamnya berapa sih? Aku juga kurang tahu ya. Nanti dilihat aja dari harga sekarang turun 3-5% lagi, baru Sobat Cuan boleh koleksi-koleksi lagi. Karena sebenarnya penurunan harga emas tuh sesuatu yang wajar ya Sobat Cuan. Jadi nggak usah diambil pusing gitu. Kayak wah takut turun lagi nanti rugi. Nggak usah kayak gitu. Karena jangka panjang itu emas itu cenderung naik. Kenapa? Karena kan suplainya terbatas. Makin lama suplainya terbatas, demandnya meningkat gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya ada geopolitik dan lain-lain, emas itu jadi salah satu aset untuk safe haven, dianggap aman. Ibaratnya kamu aman gitu pegang emas kalau misalnya lagi ada kerusuhan atau apapun gitu, gampang juga ditukerinnya gitu. Jadi nggak usah takut untuk hold emas atau logam mulia. Tapi kalau aku pribadi sesuai lagi sama risk profile, dalam artian nggak usah semua juga kita taruh uang kita tuh dalam bentuk logam mulia gitu. Kalau untuk buat ngelawan inflasi atau menjaga uang kita dari inflasi seperti hedging itu nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya kayaknya rasanya sayang ya, masih bisa dapetin kesempatan return yang lebih tinggi di instrumen yang risk asset gitu, misalnya seperti saham gitu. Tinggal porsinya kalian atur aja. Kalau misalnya kalian nggak nyaman di saham yang terlalu banyak ya boleh bagi dua, atau misalnya di sahamnya 30% aja, 70%-nya itu lagi, 35%-nya buat emas, 35%-nya buat obligasi. Ini kita lagi ngomongin logam mulianya ya. Antam mah nggak ngaruh kalau XAU global, bukan harga sahamnya, lagi ngomongin logam mulianya. Karena harga logam mulia itu mengikuti pergerakan harga acuan global. Oke teman-teman. Nah ini ada pertanyaan, Ci, sampai JA terjun bebas masih pegang nggak Ci? Udah aku bilang taking profit di 1000, jadi udah pasti nggak pegang dong. Karena aku udah pernah bilang taking profit 1000 tuh udah jadi level-level dia cukup tidak wajar gitu. SMGR aduh chartnya serem. Ini aku juga nggak tahu kenapa sama SMGR ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin saham semen, Sobat Cuan, semen itu bahan bakunya itu batu bara. Kan dimasaknya itu pakai batu bara. Jadi kalau misalnya harga batu baranya tinggi, itu kan pasti beban pokok penjualannya naik. Tapi karena si SMGR ini adalah BUMN, jadi sebenarnya dia dapat keringanan dalam artian ketika dia ngambil batu baranya dari BUMN lagi kayak PTBA itu diikat di satu harga, jadi tidak mengikuti kurs global. Mau harga call-nya ke 400 kayak tahun 2022 itu sebenarnya nggak gitu ngaruh buat SMGR. Berbeda sama INTP yang karena dia swasta, ketika harga batu baranya tuh naik tinggi banget pasti sangat berpengaruh gitu kepada beban pokok penjualannya. Nah harusnya dengan adanya
harga diikat itu, sebenarnya perusahaan ini harusnya bisa lebih tahan ya gitu secara fundamental. Tapi aku juga nggak tahu kenapa harga sahamnya itu terus turun. Kalau ditanya saat ini itu udah keluar dari area psikologisnya, dalam artian udah jebol support kuatnya banget. Bahkan support ini tuh itu udah dibuat dari resistance tahun 2007 dan ini udah dijebol. Kalau udah kayak gini itu bisa lanjut turun sampai ke 3.500 ya. Jadi kalau aku pribadi untuk SMGR sih skip dulu. Apa nih? Kak, kenapa saham bagi dividen sekarang nggak naik? Contoh ASI, ONTR, TAPG. Wah, kurang tahu karena mungkin itu kali jualan asingnya juga masih kenceng. Jadi marketnya juga sepi gitu. Siapa yang mau beli? Paling saham-saham 1-2 saham aja yang ada kepentingan digoreng-goreng. Gitu. Oke. BTPS sih aku juga udah cut loss lama ya. BTPS wait and see dulu lah. Kalau aku pribadi skip dulu. How low you can go aja ini. Oke. Guys, udah lewat 2 menit. Terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita bertemu lagi di hari Senin. Mungkin kita akan membahas obligasi lebih dalam di hari Senin, supaya kita bisa lihat kira-kira obligasi mana aja yang menarik. Karena cukup banyak juga yang nanya tentang ST12, ST13 gitu ya. Nanti kita bisa compare-compare. Kira-kira mendingan investnya di SBN retail atau di obligasi FR nih, mana yang lebih oke? Atau kira-kira dibanding sama BPR gimana nih? Kan jelas-jelas pajaknya berbeda. Untuk saat ini mana yang lebih oke? Nanti kita bahas secara tuntas di hari Senin. Sobat Cuan, kalau ketinggalan live Instagram kita dari awal, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram CNBC Instagram cuap_cuan. Kalau Instagram kita cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Nah, podcast kita juga tayang di CNBC Indonesia TV, atau kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com. Biasanya itu pagi-pagi atau di atas jam 7 malam di hari Jumat atau di weekend gitu. Oke, aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye.